menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Bizuan Jelani dari SD Negeri 117 Kabupaten Bengkulu Utara dan saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dan pada hari ini saya berperan sebagai observer. Saya Eva Nurhayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya dari SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Lia Purnamasari dari SDN 107 Bengkulu Utara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya di sini berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Eva. Senang sekali pastinya siang hari ini saya dapat membersama Ibu dengan rencana Ibu ingin melakukan coaching pada siang hari ini. Bagaimana Bu kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Alhamdulillah ya Bu ya kalau sehat. Baik Bu. Rencananya Ibu mau melakukan praktik coaching dengan model Tirta ya Bu ya? Iya, benar Pak. Saya menggunakan model Tirta Pak. Baik, baik Bu sebagai observer, Ibu sebagai coachnya. Gitu ya Bu ya? Iya, benar Pak. Baik, 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 Bu. Oke. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya dengan Ibu terkait teknik coaching yang ingin Ibu lakukan pada kesempatan hari ini. Nah, kira-kira target apa yang akan ingin Ibu capai pada saat Ibu praktik coaching? Oke, pada saat praktik coaching nanti Pak, ada beberapa hal yang menjadi target saya. Yang pertama yaitu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua mengidentifikasi terkait yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksinya apa yang akan dilaksanakan oleh coaching itu sendiri. Dan yang terakhir adalah komitmen dan tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching itu sendiri, Pak Biswan. Oke, baik, Bu Eva. Lalu, kompetensi apa yang hendak Ibu kembangkan pada saat melakukan praktik coaching nanti? Kompetensi yang ingin kami kembangkan adalah mengembangkan keterampilan menggali potensi dari coach yang bisa membuat solusi untuk dirinya sendiri dari apa yang dihadapi oleh coach sendiri. Kemudian saya juga membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coach yang akan bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh coach. Oke, baik, Bu. Oke, selanjutnya, Bu Eva, bagian mana nih dari kompetensi Ibu yang ingin dikembangkan itu yang bisa saya amati? Yang pastinya Pak, yang ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching, yaitu mampu menjadi pendengar yang aktif Pak, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memberdayakan diri coach Pak. Oke, luar biasa ya, Bu. Ya, mantap sekali. Baik, Bu. Menurut saya sudah sangat bagus kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu baik untuk diri Ibu sendiri sebagai coach, dan juga nanti sebagai untuk coaching Ibu sendiri juga luar biasa. Nah, lalu indikator ketercapaian yang ingin Ibu raih itu seperti apa? Eh, Kalau indikator ketercapaiannya Pak adalah si coach mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan dalam coaching yang lebih baik Pak. Baik, luar biasa, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih Ibu Eva. Mudah-mudahan pada saat nanti Ibu melakukan coaching, dilancarkan, dan mencapai target yang Ibu rencanakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu Eva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eva. Oke, Bu Lia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya baik Bu Lia.
Oke, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan, sepertinya Bu Lia kok lagi murung ya. Ada nampak kesel seperti itu. Kenapa Bu Lia? Ada apa? Nah, itu dia, Bu. Apa Ibu punya waktu sekarang ini? Kebetulan saya hari ini jam kosong, Bu. Anak-anak saya ada jadwal P5. Gimana? Ada yang bisa diceritakan? Kebetulan, Bu, barusan saya juga di jam terakhir, saya mau curhat. Boleh ya, Bu, ya? Oke, Tapi boleh, boleh. durasinya agak lama. Monggo, Bu Lia mau cerita apa? Jadi, Bu, saya ini bingung bagaimana memulainya. Loh, kok bingung? Oke, coba Ibu ceritakan keluhannya apa gitu. Saya ini sangat bingung ya, Bu, ya. Setiap kali saya mengajar di kelas, ada Mm-mm. beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, lalu gimana? Coba Ibu ceritakan lebih detail. Permasalahannya seperti apa? Di sini tuh Bu, ada beberapa siswa lagi banyak asik ngobrolnya dan main HP-nya. Jadi saya sangat kesal nih Bu. Oh, seperti itu. Jadi, menurut Ibu, curhat sekarang ini tujuannya untuk apa ini, Bu? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi apa Oke, masalah saya hadapi ini. oke. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini menemukan solusi yang terbaik ya, Bu, ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Oke, coba ceritakan, Bu, gimana? Terus terang ya Bu ya, saya ini pikir kenapa selalu terjadi beberapa siswa di kelas seolah tidak mau menerima pelajaran dari saya. Oke, kalau seperti itu, kira-kira hambatannya Ibu untuk membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu sendiri apa? Jadi begini Bu, mungkin itu semua terjadi karena metode pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa. Jadi bawaannya tanpa membosankan bagi mereka. Oh, seperti itu. Kalau begitu, menurut Ibu, Ibu itu harus bagaimana supaya anak-anak merasa tertarik dengan pembelajaran Ibu? Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran di kelas lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Oke, lalu perubahan apa saja yang akan Ibu tempuh dalam pengajarannya di dalam kelas, Bu? Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat. Oke, menurut Ibu, model atau metode pembelajaran apa yang akan dicoba yang kira-kira cocok dan menarik minat siswa di dalam kelas yang Ibu ampu saat ini? Mungkin Bu bisa coba dengan diskusi, permainan, dan permainan model belajaran discovery learning, dan metode demonstrasi tugas proyek, dan penggunaan karya pada model pembelajaran proyek berdasarkan. Oke, kemudian kegiatan dan metode model pembelajaran tersebut di kelas seperti apa rencananya, Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok dan reel Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa mendapatkan kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk kelompok, mereka dan karya dan cara membuat praktik keadilan dengan kunjungan dari kelompok. Oh, itu sudah sangat bagus sekali, Bu Lia. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana-rencana tersebut? Langkah awal untuk mendasarinya itu apa, Ibu? Ibu, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, verifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, menapaki kodrat alam dan kodrat zaman dan para siswa serta mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, lalu siapa yang akan Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan harapan-harapan Ibu itu tadi? Saya akan melibatkan anak yang senior ya,
Mm-mm. pada kegiatan siswa. Itu mereka akan lebih dewasa menguraikan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Oke. Lalu, kira-kira berapa lama target waktunya, Ibu? Agar semua rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik sampai batas evaluasi, Bu. Ya Bu, saya akan merencanakan tidak lanjut produk ini dalam waktu maksimal 4 minggu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Oke, bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti dan mempelajari sesuai yang Ibu inginkan ya. Ya Bu, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Ya, Ibu memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat, Bu Lia ya. Saya tunggu kabar berikutnya. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Bu. Sekali lagi saya terima kasih mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam, Bu Lia. Baik, Assalamualaikum Ibu Epa. Iya, Waalaikumsalam, Pak Biswan. Baik, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega, Pak, perasaan saya, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik Bu, tadi saya sudah menyimak jalannya coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu. Dan seperti biasa, tadi saya sudah melakukan praobservasi sebelum Ibu melakukan coaching. Dan setelah Ibu melakukan coaching, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik, Pak. Baik Bu. Setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Oke, yang saya lakukan tadi adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya tadi, Pak, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan coach. Baik, Bu, luar biasa. Oke, Bu Epa, kalau begitu, boleh Bu saya sampaikan hasil observasi saya selama Ibu melakukan coaching tadi. Boleh ya, Bu ya? Oke, boleh Pak, silahkan Pak, Oke, dengan senang hati. oke, baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu Epa, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, Bu. Kemudian beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coach sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Nah, kemudian menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Saya ingin mengembangkan, Pak, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terlatih dalam memberdayakan coach, Pak. Baik, luar biasa, Bu Eva. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk melakukan refleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Sepertinya bulan depan, Pak, ya. Kita janjikan bulan depan aja bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Dan saya ucapkan sukses untuk Ibu. Sampai ketemu lagi bulan depan. Dan saya berharap kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan ya, Bu ya. Baik, baik, Pak. Insya Allah. Baik. Mudahan. Iya. Assalamualaikum, Bu Eva. Waalaikumsalam, Pak Bizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Purnamasari dari SDN 107 Bengkulu Utara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya berperan sebagai observer. Saya Bizuan Jelani dari SD Negeri 117 Kabupaten Bengkulu Utara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Saya berperan sebagai coach. Saya Eva Nurhayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara dari SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Saya berperan sebagai koci. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Biswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lia. Selamat siang, Bapak. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bapak.
Sebelumnya kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Pak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita nih. Baik Pak, pada coaching hari ini ada coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian Ibu bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci dan juga koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lia. Baiklah, untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Bu. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, Bu. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Baik, Bapak, demikian dulu ya observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Lia. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Biswan. Selamat siang juga. Baik, Bu Epa. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat untuk hari ini, Pak. Alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Oke. Iya. Oh ya, Bu. Dengar-dengar Ibu ini ada yang mau disampaikan atau ada yang mau Ibu ceritakan ke saya, gitu, Bu. Iya, benar Pak. Ada sesuatu sih yang ingin saya sampaikan sama Bapak gitu terkait dengan sekolah kita gitu Pak. Oke, baik, Bu. Baik, saya akan mendengarkan cerita Ibu kurang lebih 15 atau sampai 20 menit ya, Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian baik, Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Sebenarnya begini Pak. Jika saya perhatikan untuk beberapa tahun belakangan ini dengan rekan-rekan guru di sekolah itu apa ya terlihat ketika jam pembelajaran, ketika mengajarkan itu masih selalu menggunakan metode konvensional gitu Pak. Kita ketahui itu kan sudah banyak sekali metode-metode yang sudah up to date lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi terkesannya guru-guru saat ini di sekolah itu masih tetap memberikan sesuatu yang tidak menarik untuk anak-anak kita di zaman anak-anak kita yang sekarang ini Pak. Oke, Kurang lebih baik. seperti itu Pak. Iya, baik, Bu. Jadi dapat saya garis bawahi bahwa ini berarti ya, Bu ya, permasalahan dari Ibu Eva adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini masih kurang bervariatif. Begitu ya, Bu ya? Iya, benar Pak. Kurang bervariatif baik itu medianya maupun model pembelajarannya masih dengan metode lama seperti itu Pak. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Eva dapatkan? Kalau untuk percakapan kita hari ini, Pak, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Baik, Bu. Oke, jadi Ibu Eva harapkan adanya perubahan ya, Bu ya. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif seperti itu, Pak. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang sekarang lagi tenar itu, Pak. Ada Quizizz, kemudian sekarang juga marak digunakan para guru itu
hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint ya, PowerPoint itu Pak yang langsung pakai AI itu Pak, itu kan sepertinya lebih menarik seperti itu ya daripada mengandalkan metode-metode yang seperti ceramah, metode-metode lama seperti itu Pak. Jadi saya ingin sesuatu yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Baik, Bu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Karena Benar Pak. eh, levelnya itu berada di level 10 Bu. Kira-kira kalau 1 sampai 10 level di sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Kira-kira kalau untuk saat ini ada di level 5 Pak. Jika melihat dari Bapak Ibu guru yang senior, dengan kata lain yang menjelang pensiun seperti itu Pak. Jadi memang semua metode yang digunakan rata-rata itu masih menggunakan metode konvensional. Jadi untuk saat ini level 5 kami Pak. Baik, Bu. Nah, jadi menurut Ibu bahwa di sekolah Ibu berada di level 5, kondisi sekarang ya, Bu ya. Oke, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu Eva? Tidak muluk-muluk sih Pak. Saya paling hanya menargetkan 7 di level 7 gitu Pak ya. Karena kalau ke level yang lebih tinggi itu terlalu ngoyo buat kami Pak. Karena Hmm. guru-gurunya yang saya bilang tadi guru senior sehingga cukup bagi kami jika mencapai level 7 itu udah cukup maksimal untuk kami Pak. Baik, Bu. Jadi Ibu berencana untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Baik. Benar Kira-kira Pak. iya, untuk meningkatkan Bu dari level 5 ke level 7 itu usaha apa yang dapat Ibu lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Seperti ini Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, rencana apa yang tepat seperti itu. Tapi ada semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat secara face to face, secara bergantian seperti itu Pak. Rencananya seperti itu Pak. Baik. Jadi Ibu berencana untuk melakukan mentoring begitu ya, Bu ya. Oke, Benar. jadi Ibu sudah merencanakan untuk mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Eva terapkan? Nah, kemudian bisakah teman-teman Ibu itu merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Eh, Kira-kira kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan Pak dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan sederhana atau workshop-workshop seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi tadi, menggunakan media-media yang bervariatif, Pak. Oke, baik. Berarti Ibu Eva ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya, atau pelatihan workshop ya, Bu ya. Nah, baik. Dari ketiga ini, kira-kira Ibu Eva untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat direalisasikan itu yang mana, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang lebih matang, perlu waktu yang tidak sebentar untuk menyiapkannya. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber, kemudian yang narasumber-narasumber kompeten gitu ya Pak ya. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman adalah dengan mentoring Pak. Baik, Bu. Jadi mentoring ya, Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana, Bu? Atau Ibu memberikan support yang dari apa kepala sekolah, mungkin support dari gurunya seperti apa, Bu? Ada Pak, sebenarnya nanti mungkin ya kami akan meminta bantuan teman guru di sekolah yang memang sudah ahli IT Pak, atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu sudah terbiasa ya Pak ya menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif sehingga saya akan memanggil salah seorang teman tersebut yang telah dikatakan lihai lah Pak. Assalamualaikum, Pak Biswan. Waalaikumsalam, Bu Lia. Selamat siang, Bu Lia. Siang, Bapak. Pak Biswan tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Eva. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya.
Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Lia. Eh, Tadi di coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan coaching saya tersebut, yaitu Ibu Eva, Bu. Baik, Pak Biswan. Menurut saya, sebagai observer yang berlebih, tadi proses coaching bersama Bu Eva dan Pak Biswan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Biswan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eva, sehingga Bu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, Bu Lia. Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Itu adalah harapan saya, Bu. Nah, baik ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lia. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru, Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan kelompok kami, saya Eva Nurhayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara dari SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Dan saya Lia Purnamasari dari SDN 107 Bengkulu Utara, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya sebagai coach. Baik, saya Bizwan Jelani dari SD Negeri 117 Kabupaten Bengkulu Utara, dan hari ini saya berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Eva. Bu Lia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat Bu Lia. Oh ya, Bu Lia katanya hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Lia? Silahkan Bu. Oke, jadi Bu Lia, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati. Kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Ibu Lia sudah mendengarkan dengan aktif atau belum, apakah Ibu Lia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum, kemudian apakah Ibu Lia merespon jawaban dari coachee. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu Lia sampaikan? Jangan lupa Bu Lia ya, itu harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee, Bu Lia ya. Oke, Siap ada Bu. yang ingin saya tanyakan Bu Lia. Apa boleh Bu Lia? Monggo Bu, boleh. Oke, untuk yang pertama Bu Lia ya, potensi apa yang ingin Bu Lia kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu Lia? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentunya Ya, saya akan kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan ya. aktif.
Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Baik, Bu Lia. Akan saya garis bawahi, Bu Lia ya. Ibu Lia ingin mengembangkan 3 kompetensi, di antaranya itu adalah terdiri dari mendengarkan penuh atau present, kemudian pertanyaan berbobot, dan kemudian kira-kira Bu Lia, kompetensi mana yang akan lebih spesifik Bu Lia kembangkan di sini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, saya akan mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira itu Ya. indikator yang saya akan capai Bu. Oke, baik Bu Lia. Jadi ada 2 yang ingin Bu Lia kembangkan ya. Yang pertama adalah yang lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Lia ya tadi ya. Nah, kira-kira Bu Lia, indikator ketercapaiannya untuk mencapai itu semua apa Bu Lia? Ketercapaian yang ingin saya capai Bu ya, yang saya Hmm? lakukan dalam coaching ini, saya akan saya dan Koci akan mendapatkan solusi dari permasalahan dengan Koci, dan saya akan mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan dan mengetahui cara-cara atau langkah yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu Lia. Untuk indikator ketercapaiannya pada saat ini adalah saat Koci sudah menemukan sendiri masalah solusi dari permasalahannya itu Bu Lia ya. Jadi baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan nanti Bu Lia melakukan proses coaching dengan Koci yang dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali Bu Lia ya. Baik Bu. Oke, silahkan Bu Lia melanjutkan proses coachingnya. Oke, Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Hai Biswan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lia, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Biswan. Ini dengar-dengar Pak Biswan ingin menyampaikan sesuatu. Apa yang mau diceritakan Pak? Iya Bu, sebenarnya saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oh ya, kita mempunyai waktu 15-20 menit Pak. Silakan Pak Biswan ceritakan apa keluh kesahnya. Ya, begini Bu, sebenarnya saya itu di sekolah saya itu banyak siswa-siswa saya itu yang bosan pada saat kan, karena sebagian besar guru-guru di sekolah saya itu Bu masih menggunakan metode ceramah Bu. Jadi metode mengajarnya ya gitu-gitu saja gitu. Selain itu mereka juga belum menggunakan media pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung di sekolah saya, banyak siswa-siswa saya itu merasa bosan, kemudian mereka tidak antusias dalam menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah saya Bu. Jadi ya seperti itu karena guru-guru yang di sekolah saya itu rata-rata masih setiap mereka melakukan pembelajaran Bu. Pak, berarti sekolah Bapak itu banyak guru yang mengajar dengan belajar yang kurang kreatif ya? Betul sekali Bu. Jadi pembelajaran dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya itu Bu, sehingga saya itu tidak tertarik gitu. Mereka selalu merasa bosan pada saat mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah yang sangat monoton itu Bu. Baik, Pak. Kira apa yang ingin dapatkan dari program kita ini? Ya, begini Bu. Jadi saya ingin adanya perubahan Bu di sekolah saya itu, terutama perubahan dalam metode pembelajaran. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah yang monoton, kemudian tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi saya ingin sekali Bu ada perubahan. Oh gitu. Jadi Pak bisa ingin ada perubahan dari kita sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya. Iya Bu Lia, benar sekali Bu. Saya ingin adanya perubahan. Nah Pak Biswan, perubahan seperti apa yang Pak harapkan dari itu? Ya baik Bu, perubahan yang ingin saya harapkan itu menuju ke arah yang lebih baik pastinya Bu. Seperti penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Kemudian seperti penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi Bu. Tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang saya harap dan yang saya inginkan Bu. Berarti Pak ingin menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Jadi pembelajaran bervariatif itu dibilang idealnya level 10. Nah kira-kira untuk sekolah Bapak itu sampai level mana?
Ya, betul Bu. Mungkin kalau deretan levelnya 1 sampai 10, di sekolah saya sepertinya berada di level 5 Bu. Karena masih banyak sekali guru-guru di sekolah saya itu yang hanya menggunakan satu metode pembelajaran saja, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu metode ceramah. Kemudian guru-guru di sekolah saya juga belum memanfaatkan teknologi, belum menggunakan media pembelajaran yang bisa digunakan dari lingkungan sekitar pada saat mereka mengajar begitu. Kemudian sebagian besar juga ya cara ngajarnya begitu-gitu saja Bu, masih menggunakan metode yang seperti saya sebutkan tadi sehingga proses belajar mengajar itu belum maksimal seperti itu kuliah. Baik, Pak. Kira-kira berapa sih yang ingin Bapak lihat dari rekan-rekan, level berapa yang Bapak inginkan? Ya, saya tidak sih berharap terlalu tinggi ya Bu ya, karena saya mengingat bahwa sekolah saya itu levelnya 5. Saya berharap ada perubahan gitu Bu, dari level 5 setidaknya naik ke level 7 Bu. Meskipun hasilnya tidak begitu signifikan, namun saya yakin begitu harus ada perubahan dari tadinya level 5 naik menjadi level 7 Bu. Nah, kalau sekarang lihat langkah-langkah Bapak yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru, perubahan apa yang akan Bapak lakukan? Oke, baik Bu Lia. Yang pertama, saya akan melakukan diskusi atas permasalahan saya ini kepada rekan-rekan sejawat saya. Kemudian, yang pastinya saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran, di mana rekan-rekan saya ini tidak hanya lagi nanti menggunakan satu metode pembelajaran saja, yaitu metode ceramah, tetapi mereka lebih ke menggunakan metode yang bervariatif serta mampu gitu menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi atau mereka bisa memanfaatkan media-media yang ada di sekitar sekolah dan juga lingkungan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Ya, berarti melakukan mentoring ya, Pak. Selain melakukan mentoring, strategi apa yang dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan lainnya, Pak? Sepertinya kalau biar ada itu apa namanya Bu yang mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop maksud Ibu begitu ya Ya. pada semua guru gitu ya Bu ya. Baik, kira-kira Pak, dari tadi ada mentoring dan workshop. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan saat ini yang teman dilakukan dan itu metode dan strategi apa yang akan dilakukan? Saya kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau mentoring ini kan sasarannya yang ingin apa ada perubahan. Jadi kalau pelatihan nanti itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah ya Bu ya ada pelatihan. Nah, tapi dia itu sebenarnya nggak ada gitu, belum ada kemauan secara mandiri gitu Bu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dilakukan sehingga adanya perubahan Bu. Baik, kira-kira Pak Iswan ada yang membantu Bapak dalam melakukan mentoring tersebut? Baik Bu, kebetulan Bu, saya ada rekan teman sejawat gitu yang cukup mahir di bidang IT, jadi saya rasa saya akan berkolaborasi dengan beliau dalam melaksanakan mentoring ini. Baik, Pak Biswan. Berarti nanti Pak Biswan akan mengadakan kolaborasi dengan guru lain ya? Iya benar sekali Bu, saya akan berkolaboratif dengan teman-teman seperti saya, yaitu teman-teman sejawat saya Bu. Nah, sekarang kita kan di penghujung acara nih Pak ya. Dan apa sih percakapan yang kita dapatkan hari ini? Baik Bu, jadi saya sudah ada gambaran ya Bu ya, gambaran bagaimana cara saya akan memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya pada pemberian dampak kepada semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya, yaitu memberikan perubahan dan menyampaikan materi kepada siswa. Mungkin nanti saya sambil itu dengan cara mentoring gitu ya Bu ya, yang saya lakukan pada teman-teman sejawat saya Bu. Wah, saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bapak nih ya. Sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya percakapan kita hari ini ya Pak. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah dari saya dan sudah membantu saya yang pastinya sudah sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya ini.
Sama-sama Pak Biswan, semoga kita bisa bertemu kembali. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Eva. Oke, bagaimana tadi hasil observasinya Bu Lia? Lancar nggak? Alhamdulillah baik dan alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, setelah melakukan observasi Bu Lia, di sini ada beberapa catatan. Oke, coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Yang akan saya tanyakan sama Ibu nih. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan, Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu Lia? Tadi Bu, selama saya melakukan coaching, saya sudah melaksanakan alur data yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi pada coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Bu Lia. Berarti Ibu tadi sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching. Oke, sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal, Pak. Itu Bu ya. Kemudian di sini Bu Lia, dilakukannya berjalanan dengan baik. Kemudian tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coachee Ibu sudah fokus terhadap coachee. Arahnya sudah di situ, Ibu sudah ada present di dalam melakukan coaching. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bu Lia, yang dikembangkan tadi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini. Apa Bu yang ingin dikembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendalami, memahami alur kita lagi Bu dengan melakukan coaching supaya coaching yang selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik, Bu Lia. Oke, Ibu Lia akan mendalami alur tirtanya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Bu Lia ya. Oke, terima kasih sudah melakukan coaching untuk sesi hari ini. Semoga Bu Lia juga dapat meningkatkan kompetensi Ibu dalam proses coaching sesuai dengan alurnya, sesuai dengan prinsipnya, Bu Lia ya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian, Ibu Lia ya. Semoga ada hasilnya. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.